Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Arum Lestari Ningsih. Video kita kali ini akan membahas mengenai proses yang ada di dalam sistem ekspresi manusia. Proses yang ada di ginjal, proses yang ada di kulit, yang ada di paru-paru maupun yang ada di hati pada manusia. Nah, proses yang pertama akan kita pelajari yaitu proses pembentukan pada urin manusia yang terjadi pada organ ginjal. Nah, di sini ada gambar dari proses pembentukan urin. Urin itu terjadi di nefron yang ada di dalam medula. Urin pada manusia itu berasal dari darah ya, bukan dari air. Jadi darah pada manusia akan masuk ke nefron ya, darah kotornya akan masuk ke nefron. Nah, di situ darah akan disaring di mana? Ada di glomerulus. Nah, darah disaring di glomerulus, lalu dia akan menuju TKP, lalu melewati lengkung Henle, lalu ke TKD, dan nanti urin akan keluar. Nah, prosesnya seperti apa? Kita lihat yang selanjutnya. Proses pembentukan urin yang pertama di sini dimulai dari darah. Darah akan difiltrasi, akan disaring di mana? Tempatnya di glomerulus, menghasilkan namanya urin primer. Nah, urin primer di sini akan diserap atau prosesnya namanya reabsorpsi. Diserap di mana? Di TKP atau di sini disebut juga tubulus contortus proximal. Menghasilkan apa? Hasilnya urin sekunder. Nah, urin sekunder di sini akan diaugmentasi atau akan dikeluarkan zat-zat yang tidak berguna di mana? Di TKD tempatnya ya. TKD itu apa? Tubulus contortus distal. Nah, dari TKD akan menghasilkan urin sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya di sini akan masuk ke TK atau tubulus collectivus. Nah, di TK di sini akan ada zat penambahan ya, yang namanya di sini ada urea, lalu ada zat pewarnaan sebelum dikeluarkan. Nah, kalau di urin sesungguhnya di TK sudah penuh, maka urin akan dikeluarkan. Itu proses pembentukan urin pada manusia. Di slide ini juga Ibu sudah menampilkan tabel pembentukan urin. Jadi dari proses yang tadi, di sini ada tambahan keterangannya. Darah yang masuk ke glomerulus itu mengandung asam amino, garam urea, glukosa, dan asam urat. Lalu di proses reabsorpsi, zat yang tidak diperlukan di dalam tubuh akan dikeluarkan. Nah, di sini di augmentasi itu terjadi apa? Penyerapan air dan juga penambahan zat-zat tertentu seperti ion kalsium sama ion hidrogen. Proses yang selanjutnya akan kita pelajari yaitu proses yang ada di dalam organ kulit.
Apa sih kira-kira yang keluar dari kulit? Ya, keringat. Bagaimana sih keringat bisa keluar dari tubuh manusia? Yuk kita pelajari pada slide berikut. Ketika tubuh banyak bergerak, sel tubuh manusia akan bekerja keras untuk menghasilkan sebuah energi. Nah, proses menghasilkan sebuah energi di sini akan membuat suhu tubuh manusia menjadi naik dan memberi rangsangan pada otak, yaitu di hipotalamus. Dari otak akan memberi rangsangan lanjutan kepada saraf simpatik yang ada di sumsum tulang belakang. Lalu dari sumsum tulang belakang akan memberikan sinyal ke seluruh tubuh, terutama kelenjar keringat yang ada di tubuh, bahwa suhu tubuh sedang tinggi. Nah, selanjutnya kelenjar keringat akan diproduksi untuk menurunkan suhu tubuh. Nah, keringat di sini mengandung sisa metabolisme yang tidak terpakai di dalam tubuh. Nah, di sini akan kita lihat lagi dari yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ketika suhu dingin, rambut akan berdiri dan keringat tidak keluar, pembuluh darah di sini mengeruh. Nah, ketika suhunya panas, rambutnya akan turun, rambut yang ada di kulit manusia ya. Nah, selanjutnya kelenjar keringat akan mengeluarkan keringat. Pembuluh darah di sini akan melebar. Setelah proses pengeluaran keringat, kita akan pelajari pengeluaran gas CO2 yang ada di paru-paru manusia. Di dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, ketika kita bernafas terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Prosesnya seperti apa? Sama persis dengan proses sistem pernafasan pada manusia pada pertemuan kemarin. Nah, selanjutnya bagaimana sih sistem ekskresi yang terjadi pada organ hati manusia? Hati sebagai organ sistem ekskresi berfungsi merombak sel darah merah yang sudah rusak. Di dalam hati, hemoglobin yang telah rusak akan diuraikan menjadi globin, zat besi, dan hemin. Zat besi akan disimpan di hati. Globin akan berubah membentuk sel darah merah yang baru dan akan membentuk metabolisme protein. Sedangkan senyawa hemin di sini akan diubah menjadi bilirubin dan biliverdin. Nah, selain itu, sistem ekskresi pada hati berfungsi menguraikan gas amonia yang ada di dalam tubuh menjadi zat yang aman, yaitu urea. Urea di sini yang akan dikeluarkan bersama urin manusia. Nah, begitulah beberapa proses yang ada di dalam sistem ekskresi manusia. Selanjutnya ini tugas individu, buatlah poster mengenai proses pembentukan urin atau proses keluarnya keringat di buku tulis masing-masing sesuai dengan kreasi kalian sendiri. Terima kasih banyak dari saya. Itulah proses-proses yang terjadi di dalam sistem ekskresi manusia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya.